Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din ad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi al-anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin al-qurubin wa al-qurubin Nabiyina Adam wa minna Saadatina wa mawalina al-madina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa arwahi baqiyati sahaba al-qaraba wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin lahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu daqaiqil adab al-batinah wa zahirah. Utai iki iku nerangaken lembut-lembute tata krama kang batin lan kang zahir, kang samar kang jembar. Iklam perlu sampean Allah ala muridi tariqil akhlaq satuhune iku tetep ing atase wong kang ngarepaken dalan akhirat bisa kati kelawan zakat murid wadhaifa Allah ala muridi tariqil wadhaifa piro-piro tugas orang yang ada keinginan jalan akhirat dengan mengeluarkan zakatnya itu dia ada tujuan untuk akhirat, itu ada tugas. Satu, al-wadifatul ula utawi kebiasaan yang pertama, tugas yang harus dikerjakan. Satu, fahmu wujub zakat. Pemana paham, ngerti wajib zakat lan artine zakat wa wajhul imtihan fiha lan sebab-sebab oleh mujine Allah ing dalam zakat. Jadi paham wajib zakat, paham maknane zakat, paham sebab-sebab
yang menyebabkan Allah Taala menguji hambanya dengan masalah zakat. Walaha lima ju'ilat min mabanil Islam. Lan satu zakat kena apa? Didadekaken apa zakat saking tetep setengahnya piro-piro rukun Islam. Kenapa kok dikelompokkan pada rukun-rukun Islam zakat itu? Ma'annaha tasarruful maliyun, padahal zakat itu adalah penggunaan harta, jadi pekerjaan yang ada hubungannya dengan harta. Walasat min ibadatil absan, bukan termasuk ibadahnya badan. Kenapa? Oh, zakat itu dikelompokkan ke situ. Wafihi salah satu ma'ani, ing dalam wajib zakat ana telu piro-piro arti. Al-awal anna talaffuz bi kalimatai syahadah iltizamun lit tauhid wa syahadatun bi ifradil ma'bud wa syartu tamamil fawaidi alla yabqa lil muwahhid mahbubun siwal wahid al-fard fa innal mahabbah la taqbalu asy-syirka wa tauhid bil lisan qalilul jadwa innama yumtahan bi darajatul muhib bima faraqatil mahbub wal amwal mahbubatun indal khalaik anha alatun tamattu'ihim fid dunya wa bisababiha ya'nisuna bihadzal alam. Jadi mengungkapkan dua kalimat syahadat itu kan berarti menetapkan ketauhidan Allah, memujiakan Allah, dan menyaksikan apa? Mijenane Allah, zat kang den sembah. Jadi dua kalimat syahadat itu memberikan satu penjelasan bahwa ketauhidan itu adalah ada pada Allah. Allah hanya satu, dan penyaksian betul-betul Allah itu sendirian, satu-satunya ya Allah itu, tidak ada duanya. Syarat untuk menjadi sempurnanya menetapkan nuhoni iltizam, jadi sempurnanya menetapkan ketauhidan, itu syarat sempurnanya adalah tidak ada bagi orang yang mengesahkan kekasih selain zat yang maha satu itu. Allah yang koyan ora tetep lil muwahhid kadhe wong kang nyuwiji akan Allah apa mahbubun perkara kang den seneng liyane zat sing maha satu al-fard kang ijeni. Wa innal mahabba la taqbalu asyirka,
rasa cinta itu tidak menerima adanya sekutu. Jadi cinta aku, apa kok mencari lagi yang lain? Ya kan? Enggak, harus tidak ada duanya, tidak ada yang menyekutuinya. Mengesahkan dengan lesan itu sedikit manfaatnya. Wa innama yumtahanu bihi darajatul muhibbi bi mufaraqatil mahbub. Diuji lawan wajib zakat. Gimana lah po? Oh, BE kasih mana? Tingkatan orang yang mencintai dengan bisa meninggalkan, memisahkan dirinya dari yang disenangi. Harta adalah suatu yang disenangi menurut makhluk, karena harta itu alat untuk bersenang-senang, senang-senang lawan dunia. Ya sebab dunia itulah mereka merasa ayem, tentrem di alam dunia ini. Dia lari dari kematian, mau mati, enak-enak loh dunia, harus dunia nih, harap di mati ini bosan purun. Ma'ana fihi liqa al-mahbub. Padahal bersamaan dengan kematian akan bisa bertemu dengan yang dicintai. Jadi yang dicintai itu ingin tahu betul-betul cinta saya atau enggak. Kok kelihatannya ada yang dicintai lainnya, yaitu harta. Makanya terus diberi famtuhinu bitasdiqi da'wahum fil mahbub, maka diujilah makhluk itu dengan benarnya pengakuan makhluk akan yang dicintai, zat yang dicintai. Wastumzilu anil mal, dan supaya turun melepaskan diri dari harta, yang harta itu adalah perkara yang diawasi terus, wa ma'syukuhum, dan suatu yang digandrungi terus. Walidzalik, oleh karena itu qala Allah Ta'ala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu akan membeli dari orang mukmin diri mereka dan harta mereka dengan mereka diberi surga. Wadzalika bil jihad wa huwa musamatun bil mahabbah syauqan ila liqa'illah. Hal yang demikian itu akan bisa tetap dengan cara jihad, berjuang, yaitu musamahatun bil mahjah, menyerahkan kelawan nyawane syauqan ila liqa'illah, karena ronto ketemu Allah SWT. Wal musama bil mal ahwan, menyerahkan harta itu lebih ringan. Walamma fahima hadzal ma'na, setelah orang itu paham dengan
arti ini di dalam menyerahkan hartanya, maka orang terbagi menjadi 3 bagian. Qismun saddaqut tauhid wa waffau bima'adihim bi'ahdihim wa nazalu an jami'i amwalihim malam yadakhiru dinaran wala dirhaman wa abau ayataradu liwujubi zakat alaihim hina hatta qila limati kam yajibu minaz zakat fi mati dirhamin maqala ama alal awam bi hukmi syar'i wa khamsatu darahim wa ma'ana baju ala badrul jami' belum surah. Sebagian dari manusia ada yang membenarkan ketauhidan, mengesahkan Allah dan memenuhi janjinya. Mereka melepaskan diri dari semua hartanya. Mereka tidak menyimpan 1 dinar pun dan 1 dirham pun nggak disimpan. Mereka mau akan bisa ayat aradu ingin tokodo mapakakan liwujubi zakat alaihi marang wajib zakat. Sehingga dikatakan kepada sebagian dari mereka, kami yajibu minaz zakat bi'ati dirhamin. Orang yang punya uang 200 dirham itu berapa kewajiban yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan zakatnya? Faqala amma 'alal awam bi hukmi syar'i wa hum 1 dirham. Orang awam menurut aturan syariat 200 ya 5 dirham. Wa manano adapun kita wajib alaina badrul jami', wajib bagi kita untuk menyerahkan semuanya 200 dirham itu semuanya diserahkan untuk zakat. Ini orang pertama. Walihada tasaddaqa Abu Bakrin, oleh karena itu Abu Bakar itu sedekahnya gimana? Bijami imali, melawan sekabehane hartanya. Pak Umar radhiyallahu anhu bisyatrihi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maaf qaita li ahli. Abu Bakar, apa kamu enggak meninggalkan untuk keluargamu? Faqala mislahu, maka matur sapa Umar mislahu sami pun samonten kalau siapakan sami samonten. Orang Abu Bakar ditanya, maaf kita lihat aman gak ninggali kanggo keluarga sampean? Faqala Allah wa Rasuluh, pun kalau tinggali apa? Tinggali Allah kali Rasulnya. Faqala Nabi, maka Nabi berkata, bainakuma ma baina kalimataykum, peringkat antara kamu dan kamu berdua ini, Abu Bakar dan Umar, itu yang ada di antara 2 kata-katanya itu. As-siddiq wafa bi tamami sidq. Abu Bakar Siddiq nuhuni kelawan sempurnane oleh teman alam yumsik siwal mahbub, maka dia tidak meninggalkan, tidak menahan selain yang dicintai menurut
Abu Bakar. Siapa itu? Allah wa Rasuluh, yaitu Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Al-Qismu Tsani bagian yang kedua, ini bagian pertama ya. Orang seperti Abu Bakar itu. Abu Bakar Darajatuhum tuna darajih, tingkatan mereka yang kedua ini di bawah tingkatan yang pertama. Hum al-mumsikun amwalahum amlurqibun bimawaqitil hajat wa mawasimil khairat, yaitu wong-wong sing padha ngeker kabeh ing harta-hartane, yang padha ngijen-ngijen marang pira-pira waktu mangsane hajat lan pira-pira mangsane kebagusan. Yakun qasduhum bil dikhar infaq ala qadril hajat, maka tujuan mereka di dalam menyimpan adalah akan diinfakkan sekadar kebutuhannya. Tunat tanakum, ora kanggo enak-enakan. Asarfal fadil anil hajah ila wujuhi bibi, lan akan mentasarufkan kelebihan dari kebutuhan ke arah kebaikan. Mahma zahar wujuba, semongso-mongso terselo arai kebaikan. Aula la yaktasiruna ala miqdari zakat, mereka tidak meringkas mengambil cukup sekedar zakatnya, tidak sekedar zakatnya toh, tapi dipersiapkan uang itu untuk sewaktu-waktu ada kebaikan-kebaikan yang butuh bantuan, maka akan ditasarufkan ke sana. Qadzaba jama'atun minat tabi'in la anna fil mal huquqan siwa zakat. Sekelompok tabi'in ada yang melaksanakan berpendapat bahwa di dalam harta itu ada hak selain zakat. Jadi hak itu bukan hanya zakat saja. Kan Nakhai, kaya Imam Nakhai wa Syafi'i, Imam Syafi'i wa Atha, Imam Atha wa Mujahidin, Imam Mujahid. Qala Syafi'i pada angkilahu hal fil mal haqqun siwa zakat. Imam Syafi'i setelah ditanya apa harta itu masih ada hak selain zakat, qala na'am, iya. Ama samita natara krungu sampean qaulahu dawe azza wa jalla wa atal mala ala hubbi dawil qurba, lan maringi sapa man ing hartane ing atase sarta demene wong ing harta mau diwenehaken marang pira-pira wong kang duwene kerabat. Jadi sanak kerabatnya itu juga mendapatkan bantuan. Nah, siapa yang kira-kira mereka itu butuh bantuan, dibantu. Jadi bukan hanya zakat toh, haknya harta itu di samping ada hak yang berupa zakat, juga ada ini sarful mal ala dzawil qurba, mentasarufkan harta kepada orang yang menjadi famili. Al-ayat terus akan sama dengan ayat.
Wastadallu biqouli azza wa jalla wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mengambil dalil dari firman Allah wa mimma razaqnahum lan saking perkara razaqnahum kang rezeki kang paring rezeki ingsun ing wong akeh yunfiqun padha nafaqahaken. Wa biqouli ta'ala kata Allah ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum lan infaqo sira kabeh saking apa kang wis tak paringaken marang sira kabeh. Wa za'amulan padha nyono sapa imam ngarep Imam Nakhai, Imam Syafi'i, atau Imam Mujahid ala dzalika ghairu mansukhin. Ayat tersebut tidak dinasakh. Ayat zakat melawan ayat zakat. Bal huwa dakhilun fi haqqil muslim. Tapi ayat itu infak adalah masuk pada haknya orang Islam atas orang Islam yang lain. Pemanahu maksudnya annahu yajibu alal musir mahma wajad mutajan ayuzila hajatahu fadlan an mali zakat. Ya, bagi orang yang kaya wajib sama-sama menemukan orang yang butuh untuk bisa menghilangkan kebutuhannya selain zakat, selain dari harta zakat. Walladhi yasi'u fi fiqhi min hadzal bab al-mahmar arhaqathu hajatuhu kanat izalatuhu kal kifayatu. Yang bisa sah dalam ilmu fikih dari bab yang seperti ini, kapan-kapan memaksa seseorang akan kebutuhannya, maka menghilangkan kebutuhan itu hukumnya fardu kifayah. Inilah yajizu tadyi'u muslimin, karena tidak boleh menyia-nyiakan orang Islam. Lakin yahtamilu yuqal laisa 'alal muzil illa taslimu wa yuzilu hajat qardon. Ala yazamu badluhu bada'an asqata zakata an-nafsi. Akan tetapi mirip juga untuk diungkapkan orang yang kaya tidak kewajiban kecuali menyerahkan apa yang bisa menghilangkan kebutuhan. Apa dengan cara mengurangi, tidak harus memberikan karena dia sudah mengeluarkan zakat dirinya. Jadi bukan memberi tapi mengutangi, wajib mengutangi. Mirip difahami seperti itu. Wa tamilu ayyuqala yalzamuhu badluhu fil hal. Tapi ya mirip juga dikatakan wajib diberikan seketika itu. La yajuzul iqtirad, tidak boleh menghutangi. La yajuzu lahu takliful fakir qabulal qadhi. Boleh bagi orang kaya untuk memaksa orang fakir menerima hutangnya. Ada mukhtalafun fi. Jadi masalah ini masalah yang diperselisihkan ulama. Wal iqtirad nuzulun ila darajatil akhirah min darajatil awam. Utang itu mudul barang derajat yang akhir dari derajat hanya orang awam. Ya darajatul qismi tsalits, tingkat ketiga. Alladzina
yaqtasiluna ala adail wajib, yaitu orang-orang yang mencukupkan dirinya untuk mendatangi kewajiban saja. Ala yaziduna alaih, tidak menambah dari melaksanakan kewajiban. Kalau kusuna anhu, tidak menambah juga tidak mengurangi. Bahaya aqallur rutab, ini tingkatan yang paling sedikit. Qad yaqtasara jami'ul awam alaihi, semua orang awam itu menganggap cukup mengeluarkan zakatnya saja. Kenapa kok cukup mengeluarkan zakat? Untuk infak-infak yang bersifat ardu raya, sunnah, itu tidak usah. Kenapa seperti itu? Libukhlihim bilmal, karena meditnya dengan harta. Wa mailihim ilaihi, dan kecondongan orang awam pada harta. Atau fi hubbihim lil akhirah, karena lemahnya kecintaan orang awam terhadap akhirat. Allah Ta'ala berfirman, iyas'alkumuha wa yuhfikum sabqul. Iyas'alkumuha, lamun pada takon sapa wong ing sira kabeh ing zakat, wa yuhfikum mongko bujeki sapa wong ing sira kabeh sabqul, mongko medhit sapa sira kabeh. Yufikum ayas taksi alaikum, utai lafal yufikum maksudnya ngatok-ngatokake sapa wong ngatasi sira, mongko utawi piro-piro akam baina abdin istaro minhu malahu wa nafsahu bi'anna lahul jannah wa baina abdin la yustaqsu alaihi buklihi ada ahdu ma'ani amrillah wa nazal ibadah bil amr. Sehingga banyak antara hamba memberi sapa Allah ing hartane ing awake diarep dikai swarga. Antara maneh hamba kang ora den katok-katokake krana medhite. Ada ahadu ma'anil amrillah, ini salah satu maksud dari perintah Allah Ta'ala ing hambane kelawan nyerahaken nuwayaken pira-pira harta. Jadi oleh Imam Ghazali difahamkan dari ayat-ayat yang ada di Al-Quran itu, orang yang hanya cukup memberikan zakat saja, tidak mengeluarkan dari hartanya untuk infak-infak yang lain, itu masih diarani wong bakhil. Udah, dunia nak disimpan aja, bantu. Al-ma'na tsani at-tadhhir min sifatil bukhli. Makna zakat yang kedua adalah pembersihan dari sifat bakhil. Karena satu sifat bakhil itu minal muhlikat, yakin perkara kang rusak. Qala Allah Ta'ala talatun muhlikatun, ana telung perkara sing rusak. Siji syukhun utawa medhit sing
Nuh, wa hawan muttaba, kesenangan nafsu dituruti. Ijabul mar'i bi nafsi, gawakane wong marang awake. Tiga hal ini adalah muhlikat. Makanya di dalam zakat itu ada unsur yang namanya tathhir min sifatil bukhli, membersihkan dari sifat bakhil. Memang walaupun orang yang mengeluarkan zakat saja, itu nanti kalau uangnya miliaran kan ya kelihatan banyaknya. Nah, itu disitulah akan diuji oleh Allah Ta'ala. Iya nih, duit cuma 600.000. Nah, ayo, duit akeh banget ya. Jadi, qala dawa Allah Ta'ala wa ma yuqashuha nafsi aulaka umul utai sapane wong kang den reksa ing banget medhite awake, mereka orang-orang yang bahagia. Wasayati firub muhlikat wajhu qawli muhlikat wa kaifiyatu at-tafassi minhu. Lan bakal teko ing dalam seprapate pira-pira pekerti kang rusak awak. Sebab-sebabe anane medhit iku rusak awak lan partikele bebasaken awak saking medhit akan diberi. Inama tazulu sifatul bukhli, aing mesine iso ilang sifat medhit ya anta ta'awwadha badal mal, mulinaaken ing muwayaken harta. Jadi membiasakan memberi. Fahubbus syai'i la yanqati illa biqahri nafsi. Seneng sijining perkara ora iso pedhot kejaba dengan dipaksakan nafsunya untuk pisah. Hatta yasira dzalika i'tiada, sehingga hal demikian ini bisa menjadi kebiasaan. Koyo arek cilik seneng mimik, jalur mimik terus, tipe kesal gak gelem. Akhirnya mimik dikai barang-barang baik, dikai jamu, lagi injil, kok apa itu? Wes, tak gelem aneh, paksa. Zakat gimana tuh lutun? Zakat itu dengan mana ini berarti alat untuk penyucian. Tutahhiru sahibaha an khabathil bukhlil muhlik. Orang yang punya zakat menyucikan dirinya dari kejelekan, kotore, medhit yang merusak. Wa nama taharatu ya qadri badanihi, sucine wong iku kelawan kira-kirane oleh weweh. Tapi qadri farahi lan kira-kirane senenge bume wong kelawan ngetokaken. Wasib syari'i lan bunga wong bisorfihi kelawan oleh nasarupakan harta ilallah marang Allah. Jadi sucinya itu berarti beda-beda. Seberapa dia memberikan, seberapa dia punya rasa senang untuk mengeluarkan zakat, dan seberapa dia senang
untuk mentasarufkan hartanya kepada Allah Subhanahu. Jadi sing ngetokno kelawan abot ya berarti durung bisa suci. Benar. Belum ikhlas. Ya masih berat soalnya. Tapi ya sudah bagus mau mengeluarkan daripada yang nggak mau. Daripada yang nggak mau. Cuman orang ini kalah dengan yang mengeluarkan zakat dengan rasa senang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Al-Ma'na Tsalits, arti yang ketiga, syukur nikmat. Jadi mengeluarkan zakat itu berarti mensyukuri kenikmatan. Fa inna lillahi azza wa jalla ala nikmatan. Allah kepada hambanya itu punya kenikmatan. Fi nafsihi, ing dalam awake, wa fi malihi, dan ing dalam hartanya. Jadi kenikmatan yang diberikan Allah itu ada pada dirinya, ada pada hartanya. Wal ibadatul badaniyah maqata ibadah kang bangsa badan. Mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, itu syukur nikmat al-badan. Mensyukuri nikmat badan. Wal maliyah syukur nikmat al-mal. Kalau ibadah maliyah itu berarti mensyukuri nikmat yang berupa harta. Ma akhassa man yanzuru lil faqir wa qad alaihi rizqu wa waja ilahi thumma la tasma nafsuhu bi ayyuaddi syukrullah ala naihi al-su'al. Alangkah jeleknya, hinanya orang yang melihat orang fakir begitu sedang dalam keadaan sempit rezekinya, sangat butuh, tiba-tiba dirinya kok tidak mau, tidak ada rasa kemurahan untuk mendatangi syukur pada Allah atas diberinya kekayaan, tidak minta-minta. Wajib ilaih, dan harus mensyukuri atas kekayaannya karena orang-orang yang lain membutuhkannya. Birubtil usyur awil usyur gimana? Seperempat 30 atau 1/10. Apa itu? Jadi alangkah hinanya orang yang melihat orang fakir dalam keadaan sulit, sempit rezekinya, butuh akan bantuannya, dia tidak ada rasa ingin untuk mengerjakan syukur pada Allah atas pemberian Allah yang berupa tidak bisa minta-minta, tidak butuh, dan orang lain butuh padanya. Alangkah hilangnya orang seperti itu. Al-wazifah tsaniyah, tugas yang kedua, waktu ada waktu nekani zakat. Amin adabi dawitin at-ta'jil an waqtil wujub.
termasuk tata kramane wong kang duweni agama. Itu akan mempercepat melaksanakan sebelum datangnya kewajiban. Kenapa? Ilharan lirrawbah bil imtithal bi isalis surur ila qulubil fuqara, menampakkan kesenangannya dalam melaksanakan perintah sebagai orang yang bisa memberikan kesenangan kepada hati orang-orang fakir dan cepat-cepat untuk menghilangkan rintangan-rintangan zaman. Anta uqahu anil khairat, yang bisa menghalangi kebaikan. Wa ilman fi anna takhir afat, dan karena dia mengetahui menunda-nunda pemberian zakat itu adalah penyakit. Ma yataradul abdu lahu minal isyan, disertai apa yang menjadikan dia menampakkan diri perbuatan maksiat. Lau akhara an waqtil wujub, apabila mengakhirkan dari waktu wajib. Jadi orang kok mengeluarkan kewajiban, ya itu namanya orang yang mapakno awake arep oleh dosa. Ma zaharat tahiyatul khair minal batin wa yambaghi ayatanim, semongso-mongso nampak ajakan kebaikan dari dalam hati, maka seyogyanya mengambil kesempatan. Ini dari kalamatul mulk malak. Sebagian ini adalah bisikan malaikat. Waqal bumin baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati orang mukmin itu ada di antara dua jari-jari Rahman. Dua kekuasaan Rahman. Wama asra taqallubahu wa syaitanu ya'idul faqra wa ya'muru bil fahsya. Alangkah cepatnya perubahan hati yang asalnya kepengen ngetono bisa berubah eman ngetono. Setan menjanjikan kefakiran, memerintah kejelekan, kemungkaran. Dan setan punya bisikan-bisikan sesudah bisikan malaikat disampaikan. Jadi setelah malaikat membisikkan kebaikan, setan langsung membisikkan kejelekan. Jadi di mata hati yang sebelah kanan itu ada malaikat mulhim. Di sebelah kiri ada setan yang bernama waswas, setan waswas. Setiap malaikat membisikkan kebaikan, maka dia akan langsung mengikuti membisikkan kejelekan. Oleh karena itu, falyaghtanim al-fursa fi, hendaknya cepat-cepat mengambil kesempatan untuk melaksanakan bisikan malaikat itu. Wal yu'ayyin di zakatiha in kana ya'tiya jami'an syahran ma'luman. Ya, supaya menentukan untuk zakatnya kalau sudah waktunya dibagi, ya semuanya saja dalam satu bulan yang sudah diketahui
bulan apa? Bulan ini tanggal berapa? Ya tanggal. Al-Zahid ayakuna min afdalil awqat yakuna dzalika sababan li nama'i qurbati. Supaya bersungguh-sungguh mencari waktu yang afdal agar menjadi sebab bertambah-tambahnya pendekatan dirinya kepada Allah SWT dan bertambah-tambahnya melipat-malipat zakatnya seperti bulan haram. Lainau awalus sana wa min awalil ashur al-hurum. Jadi syahrul Muharram atau Ramadan. Karena Rasulullah SAW ajwadal khalqi. Rasulullah pada bulan Ramadan termasuk orang yang paling dermawan-dermawannya makhluk. Karena di Ramadan kali al-mursalah dikatakan Rasulullah itu kalau sudah bulan Ramadan pegangan anginnya terus dilepas. Harta itu terus mengalir. La yumsik fi syai'an, tidak menahan di dalam bulan Ramadan sedikit pun. Pada Ramadan fadilatul Lailatul Qadar, di samping di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, keutamaannya Lailatul Qadar. Jadi disuruh mencari waktu yang afdal seperti bulan Muharram, bulan Ramadan, apalagi kalau bisa mengetahui kapan adanya Lailatul Qadar. Wa unzila bil Quran, karena di bulan Ramadan di Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Quran. Karena Mujahid yaqul la taqulu Ramadan fa innahu ismun min asma'illah. Ojo ngucap sira kabeh ing Ramadan, karena Ramadan itu nama bagi nama-nama Allah, sebagian nama Allah. Lakin kulu syahr Ramadan wa Dzulhijjah, bulan Ramadan. Jadi syahr Ramadan. Dzulhijjah aidan min asyhur al-katsirah al-fadl. Bulan Dzulhijjah juga termasuk bulan yang banyak anugerahnya, keutamaannya. Dan syahrul haram, bulan Dzulhijjah itu bulan haram. Afil hajjul akbar, di situ ada haji akbar. Afi al-ayyamul ma'lumat, di bulan haram, di bulan Dzulhijjah ada hari-hari yang sudah diketahui, yaitu al-ashrul awal, 10 hari yang pertama. Al-ayyamul ma'dudat, ada hari-hari yang dihitung bahwa ayyam tasyrik. Wa afdalu ayyami syahri Ramadan al-ushrul awakhir. Lebih utamanya hari-hari bulan Ramadan ya 10 yang akhir. Afdalu ayyami Dzulhijjah, utama-utamanya hari-hari Dzulhijjah al-ushrul awal, 10 yang pertama. Jadi di situ katanya kita melaksanakan zakat. Nah kalau zakatnya sekarang, wajibannya sekarang, bulannya itu datang di mana? Ya wes, kalau lain mau nggak oleh nunda-nunda ya. Al-wazifatu tsalitsah al-israr, merahasiakan. Pada dzalika ab'adu an-riyah, karena dengan dirahasiakannya pemberian zakat itu akan jauh dari riya wasum'ah. Qala Dawud Sawani Nabi afdalus sadaqah juhdul muqil ila faqirin fisil. Lebih utama-utamanya sedekah adalah kepayahannya orang yang hartanya sedikit
diberikan kepada orang fakir dalam keadaan rahasia. Orangnya bukan orang kaya, ya cukupan aja, tapi dia mau mengeluarkan untuk orang yang kelihatan sangat butuh terhadap pemberian orang fakir. Pemberiannya dengan cara rahasia. Kalau kata ulama, talasun min kunuzil birri. Ada 3 hal termasuk gudang kebaikan. Minha ikhfa'us sadaqah, di antaranya adalah merahasiakan sedekah. Ini sedekah nih. Bagaimana kalau zakat? Kalau zakat dirahasiakan, jangan-jangan orang itu akan suudzon. Kalau wong sugih ngono kadang tono zakat. Bukan hanya membahayakan orang lain. Lah ya lapo sih kok nyono-nyono. Suudzon. Mestinya ada suudzon. Tapi orangnya ini yang harus menjadikan orang lain tidak suudzon, kemana caranya? Jadi tampakkan aja. Jadi kalau masalah yang wajib zakat itu sebaiknya ditampakkan pada masyarakat biar tidak ada orang yang menyangka jelek. Nah, nanti kalau sedekah dirahasiakan, jangan ditampakkan. Apa enggak khawatir ria? Kewajiban kok ria? Wajib. Tidak cocok kalau ria. Pengen dilem atau zakat semua. Enggak, bukan tempatnya. Itu kewajiban. Pengen dilem. Kenemenan uang. Wajiban ini ya. Wajib keluar. Yang menghasilkan dari itu adalah yang sunat-sunat. Faqala dawu sahabat Nabi, faqad ruya aidan musnadan, faqala innal abda, satu hamba ayamalu amalan fisik, yakni ngamal sijeneng amal yang dalam tingkah rahasia delik-delik. Ayatullahu lahu sirran, maka Allah menulisnya dengan rahasia. Dan azharu nukila minasil, laman nampakkan sama abdun, maka dipindah saking sir ke nampak. Aku tiba filalani ya ditulis di secara nampak, ngeseng. Lain tahar tetapi nukila minasil walalanya aku tiba riaan. Kalau memang dia cerita-cerita ngomong-ngomong dengan amalnya, maka dari tulisan alania dipindah dari rahasia dan amalnya pindah ke tulisan ria. Ngomong-ngomong pentilem afil hadis wallahu a'lam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Alhamdulillah alamin. Ya karena betul ya karena saya karena suatu alhamdulillah alamin. Alhamdulillah. Amin. 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 Ala sayyidina. Amin. Amin. Apa itu balik? Amin. Ada orang yang sembuh ya. Iya dong. Amin. Asal kalau apa? Apa ada tuh? Apa jaman? Amin. Ada. Ada. Ada yang nyana. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.